Hello Technolovers, setiap ibu kota negara pasti memiliki julukan masing-masing. Seperti halnya Jakarta, ibu kota Indonesia yang dijuluki di dunia internasional Citawan, atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City Big Apple di Indonesia. Karena konon katanya Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur, bahkan aktivitasnya bisa sampai pagi ketemu pagi. Kemudian untuk Monte Carlo sendiri memiliki julukan tempatnya kasino dan tempat gaulnya miliarder dunia. Lantas, seperti apa perbandingan kedua kota ini? Yuk simak ulasannya berikut ini. Monticello, Monaco. Luas wilayah. Monte Carlo atau kalau diartikan secara harfiah berarti Gunung Karel. Ibu kota negara Monaco ini terletak di tebing curam yang menonjol di dasar pegunungan Alpen Maritim sepanjang Riviera Prancis. Yang dimana luas keseluruhan dari Monaco termasuk 3 pusat administrasinya, yaitu Monte Carlo, Monaco Village, dan La Condamine terbilang sangat kecil. Bahkan Monaco disebut sebagai negara terkecil kedua setelah Vatikan dan terpadat di dunia. Dengan memiliki luas hanya 2,02 km persegi, tapi penduduknya sekitar 38.000 orang. Malah luasnya ini tidak ada apa-apanya dari Indonesia, yang dimana wilayah Jakarta Selatan lebih luas dari Monaco. Kalau dipikir-pikir negara ini kecil banget ya. Sistem pemerintahan. Untuk sistem pemerintahannya sendiri, Monaco menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, yang dimana kepala negaranya adalah seorang pangeran atau bahasa kerennya prince. Diketahui Pangeran Albert II adalah pangeran yang menjabat saat ini. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah menteri negara yang ditunjuk oleh Pangeran Monaco dari 3 orang Prancis yang diajukan oleh pemerintah Prancis. Menteri negara biasanya adalah orang Prancis. Namun sejak amandemen konstitusi pada tahun 2002, orang Prancis maupun orang Monaco atau Monegasque memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi menteri negara. Keamanan. Monaco memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Banyak orang bahkan tidak mengunci mobil mereka. Ini karena ada 2 alasan. Pertama, terdapat jumlah polisi yang cukup tinggi per kapita sekitar 515 personel polisi per 38.000 penduduk. Kedua, jumlah kamera CCTV yang tinggi lebih dari 1.000 unit ditempatkan di seluruh wilayah negara itu. Persentase kejahatan sangat rendah di sini, 1 pencurian mobil per tahun, 1 pembunuhan tiap 10 tahun. Dan kasus yang paling sensasional adalah pencurian lukisan pedagang permata, yang tentu saja dengan cepat ditemukan. Di saat yang sama, di Monaco kamu harus berinteraksi dengan polisi dalam berbagai situasi yang agak tak terduga. Misalnya jika harus membeli obat pada pukul 20.00, kamu harus menghubungi polisi dulu untuk dikawal ke apotek. Negara ini memiliki sistem apotek jaga, dan untuk membukanya, kamu butuh kehadiran petugas penegak hukum. Wah, pengen banget gak tuh tinggal di sini? Destinasi wisata. Kasino Monte Carlo. Monte Carlo adalah rumah bagi Kasino Monte Carlo. Kompleks permainan dan hiburan legendaris ini adalah salah satu landmark paling terkenal di Munich. Tidak heran bangunan marmer dan perunggu yang menakjubkan ini telah menjadi latar populer bagi banyak film Hollywood, termasuk film Ocean 12 dan James Bond. Tak hanya itu saja, penjudi dan banyak VIP internasional datang ke sini untuk merasakan pesona dan kemewahan kota ini. Meskipun merupakan tujuan yang sangat mahal, kehidupan malam di Monaco canggih dan elegan, tak menawarkan banyak pilihan kehidupan malam. Untuk masuk ke dalam Kasino Monte Carlo, Anda harus berusia 18 tahun atau lebih. Berpakaian sopan atau bisa dibilang semakin glamor, semakin baik, dan Anda harus membayar biaya masuk sebesar 10 euro, sekitar $11,50 atau sekitar Rp165.662. Setelah itu terserah kalian berapa banyak uang yang ingin Anda habiskan di roulette, blackjack, poker, dan lain-lain. Pemain kasino resmi dibuka untuk bermain game pada jam 2 siang. Tetapi juga tersedia untuk tur antara jam 9 pagi dan tengah hari setiap hari, kecuali selama Grand Prix. Selama bulan-bulan musim panas, kalian juga dapat menikmati permainan luar ruangan. Sail Blanche dan Tirance yang spektakuler menawarkan pemandangan Riviera yang luas. Meski begitu, uniknya warga Monaco dilarang memasuki ruang permainan kasino. Aturan yang melarang semua Monegasque untuk berjudi atau bekerja di kasino. Kasino hanya diperuntukkan bagi orang asing atau turis.
Kebijakan ini atas dasar inisiatif Putri Caroline. Unik ya aturan ini. Formula 1 Grand Prix Monaco. Kerajaan Monaco menyelenggarakan banyak acara penting sepanjang tahun yang selalu menarik banyak wisatawan. Jika Anda ingin menikmati kehidupan malam Monaco dan Monte Carlo, Anda harus datang ke sini pada salah satu acara berikut. Jika Anda seorang penggila balap, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan untuk melihat mobil-mobil Formula 1 melaju kencang di jalanan Monaco. Prix Monaco berlangsung setiap bulan Mei dan merupakan salah satu dari sedikit sirkuit jalan raya di kalender F1. Jakarta, Indonesia. Luas wilayah. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dulunya pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Diketahui luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.659,02 km persegi, dengan terbagi menjadi 5 pusat administratif, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dilansir dari data Indonesia, jumlah penduduk tahun 2022 di ibu kota Indonesia ini adalah mencapai 10,64 jiwa. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial, yang dimana sistem pemerintahan ini memiliki ciri yaitu presiden menjabat sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintah yang dimana masa jabatannya hanya bisa 2 periode. Presiden ini dipilih langsung oleh rakyat, bukan anggota parlemen. Keamanan. Badan Pusat Statistik mencatat kejahatan atau pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat di DKI Jakarta mencapai 8.112 kasus pada 2020. Dari jumlah itu, kejahatan narkotika paling banyak terjadi, yakni 2.389 kasus atau 29,5%. Setelahnya ada demonstrasi dan pencurian dengan pemberatan masing-masing sebanyak 993 kasus dan 907 kasus. Tak hanya itu saja, pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Jakarta pada tahun 2020 mencapai 541 kasus. Ada pula 489 kasus pencurian biasa di Jakarta pada periode yang sama. Lalu ada 473 kasus penganiayaan berat terjadi di Jakarta pada 2020. Sebanyak 184 kasus berupa penganiayaan berat, 171 penganiayaan ringan, 66 pengrusakan, dan 12 pembunuhan. Adapun kejahatan atau pelanggaran Kamtibnas pada 2020 paling banyak terjadi di Jakarta Pusat pada 2020, yakni 1.813 kasus. Sebanyak 1.761 kasus terjadi di Jakarta Selatan. Kejahatan atau pelanggaran Kamtibnas di Jakarta Timur dan Jakarta Barat masing-masing sebanyak 1.662 kasus dan 1.461 kasus. Di Jakarta Utara jumlahnya tercatat mencapai 1.314. Sementara 101 kasus berasal dari Kepulauan Seribu. Destinasi wisata. Monas atau Monumen Nasional. Dibuka sejak tahun 1975, bangunan bersejarah ini dibangun sebagai simbol kuat perjuangan dan tekad Indonesia untuk mencapai persatuan dan kemerdekaan. Arsitekturnya mencakup filosofi 2 alat tradisional Indonesia yang penting untuk memproduksi beras, serta lambang lingga dan organ wanita untuk meningkatkan keseimbangan dan harmoni di antara kekuatan yang berbeda. Museum Nasional. Museum Nasional Indonesia yang terletak tepat di seberang Monumen Nasional. Museum Nasional juga dikenal sebagai bangunan gajah karena patung gajah perunggu di halaman depannya. Pertama kali dibangun oleh Belanda selama era kolonial. Bangunan ini mencerminkan beberapa elemen arsitektur Eropa dengan pilar yang menjulang tinggi. Bangunan ini telah dikelola dan dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia, termasuk penambahan sayap baru. Bangunan ini juga memiliki halaman dalam bergaya Yunani. Sebagai museum, bangunan ini menampung koleksi dari seluruh negeri. Nah, itulah tadi ulasan mengenai perbandingan Jakarta versus Monte Carlo. Sepertinya menarik ya kalau mengunjungi Monte Carlo. Gimana menurut kalian Teknolovers?
Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!